Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pola asosiasi dan aturan asosiasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Junita Sofia Margareta, NIM 1941070 dari kelas Sistem Informasi Pagi B. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas dua topik utama. Yang pertama yakni association, di mana nanti kita dapat mengetahui definisi serta contoh dari association. Lalu yang kedua, ada association rule, di mana nanti kita juga dapat mengetahui definisi serta contoh dari association rule. Sebelum masuk ke topik utama tersebut, saya akan menjelaskan sekilas mengenai pengertian data mining, karakteristik data mining, dan pola yang terdapat dalam data mining. Data mining adalah suatu proses pengambilan data, penggalian data, atau pengumpulan informasi penting dalam sebuah big data. Seringkali dalam proses ini menggunakan metode statistika, matematika, hingga menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Salah satu karakteristik dari data mining yakni, data mining berhubungan dengan penemuan sesuatu yang tersembunyi dan pola data tertentu yang tidak diketahui sebelumnya. Lalu, dalam data mining terdapat 4 pola utama. Yang pertama ada association, yang kedua ada prediction, yang ketiga ada cluster, dan yang keempat ada sequential relationship. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas satu pola saja, yakni pola association. Apa sih association itu? Association juga disebut sebagai market basket analysis atau analisa keranjang pasar. Sebuah problem bisnis yang khas adalah menganalisa tabel transaksi penjualan yang mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh customer. Lalu, apa sih contoh dari association itu sendiri? Nah, dari gambar diagram tersebut, kita bisa melihat bahwa ketika seseorang membeli susu, dia biasanya membeli keju. Ketika seseorang membeli Pepsi atau Coke, biasanya dia membeli jus. Di dalam istilah association, setiap item dipertimbangkan sebagai informasi. Association memiliki tujuan yakni, yang pertama, untuk mencari produk apa saja yang biasanya terjual bersamaan, lalu yang kedua, untuk mencari tahu apa aturan yang menyebabkan kesamaan tersebut. Kesamaan yang ada dari data pembelian digunakan untuk mengidentifikasi kelompok kesamaan dari produk dan kebiasaan apa yang terjadi, guna kepentingan cross-link. Cross-link sendiri merupakan teknik penjualan yang dilakukan dengan cara menawarkan produk lain secara umum bersifat komplementer atau menjadi pelengkap dari produk utama yang akan dibeli pelanggan. Dari pengertian cross-link tersebut, tujuan utamanya adalah agar konsumen lebih tertarik. Teknik ini tidak mengutamakan harga, meskipun harga tetap diprioritaskan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi pada umumnya barang yang ditawarkan memiliki harga yang setara atau lebih rendah dibandingkan harga produk lain yang sejenis. Lalu apa sih contoh dari cross-link itu sendiri? Yang pertama, di toko olahraga. Ketika seseorang mengunjungi toko olahraga untuk membeli sebuah raket, pada saat transaksi, penjual akan menawarkan kok sebagai pelengkap raket sehingga bisa dimanfaatkan secara bersama. Pada kenyataannya, keberadaan kok dan raket akan sangat penting untuk permainan badminton. Dalam penawaran tersebut, penjual bisa memberikan informasi mengenai kelebihan produk dan promosi, supaya konsumen lebih tertarik dan pada akhirnya membeli kok yang ditawarkan. Lalu yang kedua, teknik ini sering dijumpai di beberapa minimarket di Indonesia. Misalnya, ketika akan membayar ke kasir, petugas kasir akan menawarkan produk-produk yang ada di dekatnya dan mengatakan bahwa produk tersebut sedang diskon. Teknik cross-link tidak mematok produk yang sejenis atau berhubungan dengan produk yang awalnya dibeli pelanggan. Teknik ini mendorong agar pelanggan tidak hanya membeli produk yang dicari saja, tetapi berupaya agar pelanggan mau
membeli produk lain selain produk yang diinginkan. Lalu topik utama yang kedua adalah association rule. Berbicara soal association rule atau aturan asosiasi, tidak lepas dari analisis asosiasi, di mana konsep sebab akibat menjadi poin penting dalam menghasilkan aturan-aturan asosiasi. Association rule merupakan pendekatan eksplorasi data yang sering digunakan atau diterapkan pada kumpulan data yang sangat besar. Aturan asosiasi tersebut setidaknya menyediakan informasi berharga dalam menilai korelasi antar data secara signifikan. Lalu bagaimana sih contoh dari association rule itu sendiri? Untuk memudahkan pemahaman, saya mengambil contoh data keranjang belanja pembeli di sebuah grosir. Pada setiap transaksi pembelian yang dilakukan oleh konsumen, akan tercatat ID transaksi, dan pada setiap transaksi memungkinkan ada satu atau lebih barang atau item yang dibeli. Dapat dibayangkan, jika setiap hari terdapat 100 transaksi, maka dalam sebulan setidaknya ada 3.000 transaksi yang tercatat dan tersimpan di dalam database. Nah, disinilah peran association rule diterapkan untuk membaca pola atau kecenderungan pembelian konsumen. Misalnya, dari 100 transaksi, ada sekitar 50 transaksi yang dilakukan konsumen dengan pola yang sama, yaitu konsumen akan membeli minyak jika telur juga dibeli. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan aturan asosiasi yang memungkinkan kita untuk memperoleh informasi mengenai item atau barang apa saja yang konsumen sering beli bersamaan, di mana informasi tersebut akan digunakan oleh pihak manajemen grosir untuk membuat kebijakan seperti: pertama, pihak manajemen dapat melakukan replace pada barang atau item yang sering dibeli bersamaan agar mudah dilihat dan diakses oleh konsumen. Misalnya, telur dan minyak sering dibeli bersamaan. Maka, pihak manajemen dapat mengatur tempat peletakan telur dan minyak berdekatan agar memudahkan konsumen dalam membeli keduanya. Kedua, pihak manajemen dapat melakukan promosi terhadap produk yang jarang dibeli untuk mengurangi stok yang menumpuk di gudang. Ketiga, hal ini tentunya berhubungan dengan manajemen stok, di mana pihak manajemen dapat membuat keputusan untuk memperbanyak stok barang atau item yang sering dibeli agar tidak terjadi penumpukan. Jadi, inti dari aturan asosiasi ini adalah terbentuknya aturan sebab akibat yang dapat diterapkan dalam menarik informasi yang memiliki korelasi signifikan. Sekian presentasi dari saya mengenai pola asosiasi dan aturan asosiasi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.